Baik, terima kasih atas kesempatan. Sekarang ini kelompok kami akan mendemokan untuk tugas modul 1. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Luis Manopo, Eugenia Kansil, dan Diva Runkat. Dan untuk modul yang pertama, di sini diminta untuk menginstal virtual machine. Di sini sudah terinstal. Dan kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan mengimport masuk ke dalam VirtualBox. Jadi di sini kita cari file, langsung import. CyberOps. Sini kita finish. Oke, sekarang kita akan running. Langsung start. Nah, di sini kita change network setting sesuai dengan yang ada di modul. Kita akan ubah ke NAT. Langsung saja oke. Untuk passwordnya CyberOps. Kita langsung login. Nah, setelah kita masuk ke dalam, kita lihat langkah selanjutnya. Di virtual machine install, show desktop, terminal application. Oke, kita perbesar dulu. Di dalam sini kita diminta untuk membuka desktop. Ini untuk terminal. Dan di dalam file sini, oke, file manager application, web browser, file search column, application mana CyberOps. Jadi dalam CyberOps ada idle, site, dan Wireshark. Sesuai dengan yang ada di soal. Di sini ditanya list application in the CyberOps menu. Ada idle, site, dan Wireshark. Sekarang open terminal emulator, type IP address. Nah, di sini sudah terlihat untuk IP address. Ada di bagian bawah sini.
Ada 10, 02, 15/24, ada juga 10, 02, 255. Dan untuk yang selanjutnya, locate and launch web browser application. Can you navigate to your favorite search engine? Dan jawabannya ya, bisa dijalankan. Dan untuk step keempat, kita akan shutdown. Untuk shutdown bisa di close. Dan ini untuk save. Dan kita diminta untuk save. Langsung saja oke. Dan sini sudah selesai. Ada reflection. What are advanced disadvantages using virtual machine? Di dalam mesin virtual, kita memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas. Dengan mesin virtual, pengguna dapat melakukan pengujian perangkat lunak atau simulasi tanpa membahayakan sistem utama. Jika terjadi kesalahan atau serangan, cukup dengan mereset mesin virtual tanpa merusak perangkat fisik. Jadi kalau kita mau kayak menggunakan Windows, tapi mau pakai Linux, kita bisa menggunakan mesin virtual atau virtual machine agar kita bisa pakai Linux dengan aman. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kita masuk ke lab kedua yaitu Cyber Security Case Studies, di mana pada lab ini kita disuruh untuk memilih salah satu dari 4 kasus yang ada, yaitu Home Depot Security Breach, Target Credit Card Breach, The Stuxnet Virus, dan Sony Pictures Entertainment Hack. Dan kelompok kami memilih Sony Pictures Entertainment Hack. Setelah itu di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang menjadi korban dalam kasus ini? Korban dari serangan ini yaitu sebanyak 47.000 karyawan Sony Pictures Entertainment yang informasi pribadinya tersebar seperti nomor jaminan sosial, informasi bank, informasi kartu kredit, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi dan alat apa yang digunakan dalam penyerangan ini. Teknologi yang dipakai dalam penyerangan ini yaitu menggunakan metode phishing email yang dikirim oleh kelompok peretas Guardians of the Peace atau GOP pada 24 November 2014. Email tersebut berisi tautan yang mengarah ke dalam internal SP dan menciptakan akses bagi peretas untuk meretas sistem mereka. Yang ketiga, kapan penyerangan ini terjadi? Serangan ini pertama kali terdeteksi pada 24 November 2014 ketika karyawan Sony menerima email pengancaman dari kelompok peretas, namun ada dugaan bahwa penyerangan dalam bentuk peringatan telah dikirimkan jauh sebelum bulan Juni 2014. Tanggal 2 Januari 2015 menjadi titik akhir dalam penyerangan ini ketika Presiden Barack Obama mengeluarkan perintah eksekutif untuk memberikan sanksi tambahan pada kelompok peretas tersebut. Yang keempat adalah sistem apa yang ditargetkan. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Guardians of Peace dengan tujuan utama menghentikan perilisan film The Interview
sebuah komedi yang menggambarkan upaya pembunuhan fiktif terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Film ini dianggap sebagai penghinaan dan kelompok peretas yang diyakini memiliki keterkaitan dengan pemerintah Korea Utara mengancam akan melakukan serangan teroris terhadap bioskop yang menayangkan Selain itu, serangan ini juga bertujuan untuk menunjukkan kemampuan cyber Korea Utara mengintimidasi industri hiburan agar lebih berhati-hati dalam menyajikan konten sensitif serta merusak reputasi dan stabilitas finansial Sony Pictures dengan membocorkan informasi rahasia. Dan yang terakhir, apa outcome atau hasil penyerangan ini? Data dicuri, ransom, penyerangan sistem, dan lain-lain. Serangan ini menyebabkan kebocoran data dalam jumlah besar, membuat ribuan karyawan Sony menghadapi risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi. Reputasi perusahaan juga terkena dampak signifikan setelah email internal mengandung komentar sensitif tentang selebriti dan strategi bisnis tersebar luas. Tekanan dari ancaman keamanan memaksa Sony untuk membatalkan perilisan bioskop The Interview meskipun akhirnya film tersebut dirilis secara digital. Insiden ini juga memicu respons dari pemerintah Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Korea Utara, memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara. Serangan terhadap Sony menjadi salah satu peristiwa peretasan terbesar dalam sejarah dan menyoroti pentingnya keamanan cyber dalam menghadapi ancaman geopolitik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk di lab ketiga, yaitu um, learning the details of attack. Nah, di sini conduct of search of IoT application vulnerability itu meliputi Cisco of IoT Research, IoT Security Foundation, Business Insert, IoT Security Threats. Nah, di sini ada pertanyaan di step pertama. What is the vulnerability? Yaitu kerentanan dalam konteks ini merujuk pada potensi kelemahan atau celah dalam sistem pengawasan bahan bakar yang dapat menyebabkan kesalahan data, manipulasi, atau gangguan operasional. Beberapa kerentanan yang diidentifikasikan dalam sistem ini meliputi keamanan data, seperti sistem menggunakan server email untuk mengirimkan data persetujuan bahan bakar yang pernah direntas pada tahun 2014. Kemudian keandalan sensor yaitu sensor ultrasonik lebih rentan terhadap gangguan lingkungan seperti gentar kapal dan cipratan bahan bakar. Dan yang terakhir akurasi dan validasi data yaitu jika ada kesalahan dalam pengajuan volume bahan bakar dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan pengisian yang berdampak pada operasional kapal. Pertanyaan kedua, who might exploit? Explain. Ini beberapa pihak yang berpotensi mengeksploitasi kerentanan ini adalah pertama, perentas atau hacker. Mereka dapat menyerang sistem email atau server untuk mencuri atau memodifikasi data persetujuan bahan bakar. Yang kedua, insider threats, orang dalam. Pegawai yang tidak bertanggung jawab bisa memalsukan dokumen pengajuan bahan bakar untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, kesalahan manusia. Kesalahan dalam penginputan data atau ketidaktelitian dalam persetujuan dapat menyebabkan ketidaksesuaian volume bahan bakar yang dikirim. Pertanyaan ketiga, why does the vulnerability exist? Kerentanan dalam sistem ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penggunaan email sebagai media komunikasi, seperti sistem masih mengandalkan email internal untuk pengiriman dokumen bahan bakar yang rentan terhadap serangan cyber. Kemudian keterbatasan keandalan perangkat keras seperti sensor yang digunakan, terutama sensor ultrasonik, memiliki keterbatasan terhadap kondisi lingkungan di kapal. Dan yang terakhir, kurangnya pengamanan akses, seperti sistem belum
sepenuhnya menerapkan pemisahan hak akses secara optimal, sehingga berkas dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Pertanyaan keempat, what could be done to limit the vulnerability? Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh kerentanan tersebut, beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan keamanan data dan jaringan seperti menggunakan protokol ekskripsi untuk komunikasi data dan mengimplementasikan sistem autentikasi dua faktor bagi pengguna yang mengakses data bahan bakar. Kemudian meningkatkan keandalan sensor dan perangkat keras seperti menggunakan sensor apung sebagai alternatif karena lebih tahan terhadap kondisi lingkungan dan menyediakan perangkat cadangan untuk mengganti sensor yang mengalami kerusakan. Kemudian menerapkan sistem validasi data yang lebih ketat seperti menggunakan data real time untuk validasi volume bahan bakar sebelum persetujuan dan menetapkan algoritma deteksi anominal untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian data. Yang terakhir, melakukan sosialisasi dan pelatihan keamanan seperti melatih pegawai untuk mengenali dan mencegah ancaman cyber dan menyediakan pedoman standar operasional atau SOP dalam pengisian dan persetujuan bahan bakar. Bab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, sekarang kita ada di bab untuk lab visualizing the black hats. Kita langsung masuk ke task yang keempat. Who is the attacker? Di sini untuk jawabannya, Black Widow adalah seorang peretas individu yang ahli dalam serangan ransomware. Ia sering menargetkan rumah sakit dan institusi kesehatan untuk memeras uang dari data pasien yang dicuri. Organisasi apa atau grup apa attacker dengan asosiasi? Black Widow bekerja secara mandiri, tapi ia menjual ransomware di forum gelap atau biasa disebut dark web yang digunakan oleh kelompok kriminal cyber. Apa motivasi dari penyerang? Tujuan utama untuk keuntungan finansial dengan mengenkripsi data pasien rumah sakit, dipaksa membayar uang tebusan dalam mata uang kripto atau yang dikenal dengan mata uang digital. Dan untuk metode apa yang dia gunakan? Dia menggunakan email phishing kepada karyawan rumah sakit dengan lampiran berbahaya yang mengandung ransomware untuk mengenkripsi seluruh sistem rumah sakit. Setelah data terenkripsi, Black Widow meminta pembayaran dalam Bitcoin untuk memberikan kunci dekripsi. Apa target vulnerability use against the business? 1. Targetnya rumah sakit dan pusat kesehatan. Yang kedua, kerentanan karyawan yang mudah ditipu dengan email phishing, sistem keamanan cyber yang kurang diperbarui, kurangnya backup data yang terenkripsi dengan aman. How could this attack be prevent or mitigate? Melatih karyawan untuk mengenali email phishing, menggunakan solusi keamanan email dengan deteksi ancaman berbasis AI, melakukan backup data secara berkala untuk enkripsi yang kuat, dan juga memperbarui sistem keamanan menerapkan Zero Trust Security Model. Tas yang kelima, who is attacker? Di sini ada Cyber Dragon, yang juga dia bekerja secara kelompok, yang didukung oleh negara, state sponsor hacker, yang menargetkan infrastruktur pemerintahan dan perusahaan teknologi. Untuk organisasi, Cyber Dragon diduga merupakan bagian dari unit cyber rahasia yang beroperasi atas nama negara tertentu, berfokus pada spionase pencurian data sensitif. Apa motivasi dari attack? Spionase cyber mencuri data militer dan informasi teknologi canggih, destabilisasi ekonomi, meretas perusahaan besar untuk mengganggu operasional mereka. Advanced Persistent Threats (APT), penyusunan jaringan dalam jangka waktu lama, memanfaatkan celah keamanan yang belum diperbaiki. Dan yang terakhir, menyerang situs web yang sering diakses oleh target. What was target and vulnerability is used against the business? Targetnya pemerintahan, militer, dan perusahaan teknologi. Kerentanan yang terjadi, sistem dengan patch keamanan yang belum diperbarui, kurangnya deteksi anomali dalam jaringan internal, penggunaan kata sandi yang lemah dalam sistem administratif.
Dan how could this attack be prevent or mitigate? Menggunakan firewall tingkat lanjut dan sistem deteksi instruksi, memantau lalu lintas jaringan, mendeteksi aktivitas mencurigakan, melakukan audit keamanan cyber secara berkala, menerapkan kebijakan least privilege access untuk mencegah akses tidak sah. Dan untuk yang ketiga, task keenam, who is the attacker? Di sini ada Shadow Fox. Dia juga bekerja secara kelompok yang dikenal dengan serangan distributed denial atau bisa disebut DDoS terhadap perusahaan besar dan situs pemerintah. Shadow Fox adalah kelompok yang mirip dengan Anonymous, tetapi lebih agresif dan menyerang perusahaan yang dianggap tidak etis. Aktivisme cyber melawan perusahaan yang dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, membalas tindakan pemerintah atau organisasi yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Dan untuk metode serangan DDoS menggunakan botnet untuk mengirim lalu lintas berlebihan ke server target hingga crash. Mengubah tampilan website untuk menyebarkan pesan aktivisme, menargetkan karyawan untuk mendapatkan kredensial login. Dan targetnya pemerintah, perusahaan teknologi besar, dan media sosial. Dan kerentanan yang terjadi, server yang tidak memiliki perlindungan DDoS, kurangnya autentikasi multifaktor untuk akun administrator, karyawan yang mudah tertipu dengan teknik rekayasa sosial. Dan yang terakhir, menggunakan CDN dan layanan anti-DDoS untuk melindungi server, menerapkan multifaktor authentication untuk mengamankan login, melakukan pelatihan bagi karyawan tentang ancaman rekayasa sosial, menggunakan sistem pemantauan log untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal. Dan untuk lab selanjutnya, dipersilakan. Oke, di sini kita masuk di bab yang kelima, yaitu Lab Becoming a Defender. Di sini langsung saja kita masuk di step 7, Conduct Search of Certification. Bagian A, using your favorite search engine, conduct of search the most popular certificate. Jadi di sini kelompok kami telah mencari, ada yang pertama, profesional keamanan sistem informasi bersertifikat atau sertifikat informasi sistem security personal. Kemudian ada auditor sistem informasi bersertifikat atau sertifikat information system auditor yang disingkat CISA. Kemudian manajer keamanan informasi bersertifikat yang disingkat CISM. Dan keamanan CompTIA atau CompTIA Plus Security. Ada Parents Ethics bersertifikat atau sertifikat Ethical Hacker yang disingkat CEH, kemudian sertifikasi dasar keamanan GIACH yang disingkat GSEC, dan praktisi bersertifikat keamanan sistem SSCP. Untuk bagian B, pick the certification from the list about provide more detail below about the certificate. Jadi kelompok kami memilih yang pertama, sertifikat Information System Security Professional. Organisasinya ISC, kemudian deskripsi sertifikat tingkat lanjut untuk profesional keamanan informasi. Persyaratan memerlukan gelar sarjana ilmu komputer selama 4 tahun untuk memenuhi persyaratan kerja selama 1 tahun. Pekerjaan paruh waktu dan magang berbayar juga dihitung. Memerlukan juga 5 tahun atau lebih pengalaman kerja kumulatif di setidaknya 2 dari 8 domain keamanan cyber. Ini termasuk manajemen keamanan dan risiko, keamanan aset, arsitektur dan rekayasa keamanan, komunikasi dan keamanan jaringan, manajemen identifikasi dan akses, penilaian dan pengujian keamanan, operasi keamanan, keamanan pengembangan perangkat lunak. Topik yang dicakup kriptografi, manajemen risiko, dan keamanan cloud. Biaya yaitu 749 US dollar. Yang kedua, sertifikat Ethical Hacker. Organisasi ECIC
Council, deskripsi sertifikasi bagi profesional yang ingin menjadi perentas etis, presentasan etis yang juga dikenal sebagai perentasan topik putih, pengujian penetrasi atau tim merah melibatkan peretasan organisasi secara sah untuk mencoba dan mengungkap kerentanan sebelum pelaku jahat melakukannya. EC Council menawarkan sertifikasi perentas etis bersertifikat CEH. Persyaratan dapat mengikuti ujian CEH jika memiliki 2 tahun pengalaman kerja dalam keamanan informasi atau menyelesaikan pelatihan resmi EC Council. Topik yang dicangkup yaitu penguji penetrasi, analisis intelijen keamanan, arsitek keamanan cloud, dan insinyur keamanan cyber. Biaya yaitu 1,199 US dollar. Yang ketiga, CompTIA Security, yaitu organisasi CompTIA, deskripsi sertifikat tingkat pemula dalam keamanan cyber, persyaratan diajukan untuk mendapatkan sertifikasi Network Plus terlebih dahulu dan memperoleh setidaknya 2 tahun pengalaman TI dengan fokus keamanan. Topik yang dicakup yaitu jaringan keamanan, ancaman, serangan, dan juga enkripsi. Biaya 370 US dollar. Di step 8, investigate position available with cybersecurity. Nah, di sini kelompok kami sudah mencari hasilnya dan how many new job listing were posted within the last 2 weeks, yaitu terdapat 16 lowongan pekerjaan. What is the salary range for the top listing? Sekitar 6 sampai 25 juta. What are the most common qualification required for employers? Minimal gelar sarjana di bidang ilmu komputer, teknologi informasi, atau jurusan terkait memiliki pengalaman di bidang keamanan IT minimal 3 tahun. Nah, what introduces certification are required for these employers? Yaitu sertifikat CEH, CYSA, CHFI, CompTIA Plus, CCSP, CTIA, GCTI, dan CISA. Pertanyaan selanjutnya, do any of certification match the one listed in the step? Jawabannya ada seperti sertifikat ethical hacker atau CH, CompTIA Plus, dan sertifikat Information System Auditor atau CISA. Pertanyaan selanjutnya, investigate online requests that allow you legality test your hacking skill. Nah, di sini kelompok kami memilih TryHackMe, yaitu website pembelajaran keamanan cyber berbasis lab interaktif dengan tutorial pemula dan tingkat lanjut. Cocok bagi yang ingin belajar dari nol. Kemudian Hack the Box, platform interaktif yang menyediakan lab uji penetrasi dengan beberapa tingkat kesulitan. Pengguna harus memecahkan tantangan hacking untuk mendapatkan akses. Kemudian Google Gruyere, situs latihan dari Google untuk memahami eksploitasi keamanan web, termasuk SQL Intelligence, cross-site scripting atau XSS, dan CSRF. Labs with Bot, aplikasi web simulasi yang dibuat untuk mengerjakan cara menentukan atau menemukan dan mengeksploitasi kelemahan keamanan dalam sistem web. Dan yang terakhir, Over the Wire atau War Games, sekumpulan permainan berbasis command line yang mengajarkan teknik hacking dasar seperti exploit buffer overflow, reverse engineering, dan cryptography. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.